Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan membacakan sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fa innallaha subhanahu wa ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengirimkan Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, untuk menampakkan di atas agamanya walaupun orang-orang musyrik membencinya. Wa qad balagha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-balagal mubin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyampaikan petunjuk dan agama yang hak dengan penyampaian yang sangat jelas. Wa madha ala tariqihi sallallahu alaihi wasallam as-salafus salih, as-sahabatu wat tabi'un wal a'immatu min ba'dihim. Dan telah berlalu di atas jalan para salafus saleh, demikian juga para sahabat, para tabi'in, dan para imam sesudahnya. Fahtadau bihadihi sallallahu alaihi wasallam wa tarassamu hutahu. Mereka para salaf telah mendapatkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah mengikuti langkah beliau. Wa amanu billahi wa malaikatihi, beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrihi, dan juga beriman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, takdir yang baik dan yang buruk. Wa mentasalu awamirallahi wajtanibu nawahihi. Mereka para salaf telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Wastanaru binurillah. Mereka telah mendapatkan cahaya Allah. Faqanu alal hadi mustaqim. Mereka berada di atas jalan yang lurus. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, ahlul haq wa ta'ifatul mansurah. Mereka adalah kelompok yang ditolong oleh Allah azza wa jalla. Summa lamma ba'udal ahdu, kemudian ketika masa telah jauh, khalafa min ba'dihim khuluf, masa telah jauh dari mereka. Kemudian setelah mereka terjadi penyimpangan-penyimpangan, ghayyaru wa baddalu wa tafarraqu fi dinihim sya'yan wa ahzaba. Mereka telah merubah, telah mengganti agama mereka secara individu maupun secara berkelompok. Ya. Ada beberapa manusia, beberapa kelompok yang merubah agama mereka secara individu maupun kelompok. Walakinallaha subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, hafidhu ala hadhil ummati usulad diniha. Allah tidak membiarkan agama ini dirusak. Allah menjaganya, menjaga umat ini, menjaga pokok-pokok agamanya.
Amma sabata fi sahihi as-sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan oleh Allah di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq. Akan ada senantiasa kelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran. Dohirina, mereka menampakkan kebenaran, tidak menyembunyikan kebenaran. Yang benar mereka katakan benar, yang batil mereka katakan batil. La yadurruhum man khadalahum, ya, tidak akan mencelakakan mereka orang yang menyelisih mereka. Orang yang membenci mereka tidak akan mampu mencelakakan mereka, karena Allah SWT akan menjaganya. Kalau Allah yang menjaganya, tidak akan mampu yang bisa mencelakakannya. Wa man thamma kanat hadhihi risalatu talbiyatan li talabil jam'i minal ikhwah. Oleh karena itu, risalah ini ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Razihi dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari sekelompok ikhwah. Wa as'alullaha an yasbutal jami'a, dan aku memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan kepada seluruhnya al-huda, di atas petunjuk. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaihi, karena sungguhnya dialah Allah pelindung dan Allah maha mampu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah SWT memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad, demikian juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Ya, beliau berikan judul kitab ini, hadhihi akidati, inilah akidahku, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita masuk ke halaman ke-7, al-imanu billah. Beliau mengatakan, u'minu billahi rabban wa malikan wa ilahan ma'budan bil haq, wa anna allaha rabbu kulli syai' wa malikahu wa khaliqahu wa huwa rabbu wa ghairuhu marbubun. Ya. Beliau mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aku beriman kepada Allah sebagai Rabb, sebagai penguasa, sebagai sesembahan yang hak, dan aku beriman Allah adalah pemelihara segala sesuatu, Allah yang memiliki dan menciptakan segala sesuatu. Allah adalah Rabb, dan selain Allah adalah marbub. Allah adalah pemelihara, selain Allah adalah yang dipelihara, yang diatur. Allah adalah Khaliq, pencipta, dan yang lainnya adalah makhluk yang diciptakan. Allah adalah Malik, raja yang menguasai, wa ghairuhu mamlukun, dan selain Allah itu adalah yang dikuasai. Allah adalah pemilik, yang lainnya dimiliki. Wa huwa al-mudabbir wa ghairu mudabbar. Allah adalah pengatur, mudabbir, dan selain Allah adalah yang diatur, mudabbar. Wa anna allaha fawqa samawati mustawin ala arsy. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat meyakini Allah di atas langit, menetap di atas arsy, bainun min khalqihi, tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa anna allaha lahul asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia, allati samma biha nafsuhu, yang mana Allah sendiri telah memberikan nama tentang dirinya, memberitahukan kepada kita tentang nama dirinya. Awsamahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau melalui rasulnya. Rasulnya memberitahukan tentang nama dan sifatnya. Wa annahu lahu as-sifatul ula. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, allati wasafa biha nafsuhu, yang Allah kabarkan sendiri tentang sifat-sifatnya.
aw wasafahu biha rusuluhu, dan juga melalui para utusannya mereka mengabarkan tentang sifat-sifat Allah yang mulia. Wa annahu al-mustahiqu lil ibadati duna ma siwahu, dialah Allah zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang memiliki hak untuk disembah. Adapun selainnya sama sekali tidak berhak. Fahuwa al-ma'budu bihaq, dialah Allah sembahan yang hak. Wa ghairuhu ma'budun bil batil, adapun selain Allah seluruh sembahan itu batil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu sungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang diseru, apa saja yang disembah selain Allah, maka sesembahan itu batil. Wa ataqidu anna man jahada rububiyyatallahi likulli syai', Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sesungguhnya siapa saja yang menolak rububiyah Allah, au mulkahu likulli syai', menolak kekuasaan Allah, menolak penciptaan Allah, menolak pengaturan Allah, atau menolak ketinggian Allah di atas segala sesuatu, ya, atau menolak Allah beristiwa di atas arsy, yang mana Allah berada di atas ketinggian, di atas seluruh makhluknya, atau meyakini salah satu nama dari nama-namanya, di antaranya Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, Al-Qadir, Allah Maha Kuasa, As-Sami, Al-Basir, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Au jahada sifatan min sifatihi, atau menolak salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, seperti Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengilmui atas segala sesuatu, atau menolak kuasa Allah atas segala sesuatu, atau menolak uluhiyah Allah, Allah sebagai zat yang memiliki sifat ketuhanan, wal istihqaqahu lil ibadah, dan menolak satu-satunya Allah yang berhak untuk diibadahi. Fahuwa musyrikun kafirun, maka orang yang seperti itu musyrik dan kafir. Au jama annal ibadata yastahiquha ghairuhu, atau selainnya ada selain Allah yang berhak untuk diibadahi, maka orang yang beranggapan demikian maka ia musyrik kafir, ya. Yakfuru bijudihi amran wahidan minal umuri sabiqah, maka siapa saja yang mengingkari apa yang sudah disebutkan dari hal-hal di atas tadi, maka ia bisa jatuh kepada kemusyrikan, bisa jatuh kepada kesyirikan, ia bisa jatuh kepada kekufuran. Bahkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dahulu, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Gunyah, ya, beliau pun sama mengatakan man jahada, ya, istiwa Allahi alal arsyihi, barang siapa yang mengingkari istiwanya Allah di atas arsy, bahwa musyrikun kafirun, maka ia musyrik, ya, maka ia jatuh kepada kekufuran. Inilah pokok-pokok keimanan kepada Allah yang disepakati oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, atau yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian selanjutnya di halaman yang ke-8, penulis melanjutkan risalahnya Al-Imanu bil Malaikati wa u'minu bil malaikah wa annahum ashkhasun wa dawatu mahsusatin. Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada para malaikat, bahwasanya malaikat itu memiliki jasad. Para malaikat memiliki kemampuan untuk naik ke langit, ya, tas'adu wa tanjulu, turun dari langit, wa tadhhabu wa taji'u,
Malaikat itu bisa berpindah tempat, bisa pergi dan datang. Wa tara wa tukhatibu ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat diberikan kemampuan bisa melihat dan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu min alimil ghaibi wa qad yurawna ahyanan kama tamathala Jibrilu li Maryam basharon sawiyya. Para malaikat mereka berasal dari alam gaib, alam yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Namun terkadang para malaikat itu bisa dilihat, ya. Sebagaimana malaikat Jibril menjelma menjadi sosok manusia datang kepada Maryam. Wa kama ra'a ashabatu Jibril fi surati rajulin syadidin bayadi siyab syadidin sawadi sa'ri. Demikian juga para sahabat pernah melihat Jibril dengan menjelma menjadi sosok seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam, ya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang Islam. Kemudian juga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril tentang keimanan, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Wa uminu bi annahum makhluquna min nurin. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nurin. Para malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Wa khuliqal jannu min mariji min nar. Sedangkan bangsa jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang sesuai dengan sifat, ya, sifat Nabi Adam, yakni min tin. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Wa uminu bi syarafihim wa fadlihim wa makanatihim indallahi ta'ala. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini malaikat memiliki keutamaan, memiliki kedudukan di sisi Allah. Kita lihat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. La ya'sunallah, malaikat itu tidak pernah membangkang kepada Allah. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah satu kali pun bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Berbeda dengan manusia. Manusia itu ada yang taat, ada yang membangkang. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa malaikat-malaikat itu memiliki tugas yang berbeda-beda biwadhaifihim wa a'malihim. Malaikat itu mampu bergerak di langit dan di bumi atas izin Allah secara kauni, secara qadari. Ya, sesuai dengan sifatnya masing-masing. Di antara mereka malaikat ada yang diberikan tugas untuk membagi-bagikan rezeki. Ya. Di antara mereka Allah berikan tugas untuk mengirimkan al-mursalatu urfa, untuk mengirimkan kebaikan-kebaikan. Dan di antara mereka ada yang terbang dengan sangat kencang. Ada yang bertugas menyebarkan kasih sayang. An-nasiratun nasra. Ya. Al-fariqatu farqa. Di antara mereka ada yang membedakan yang baik dan yang buruk, memisahkan yang baik dan yang buruk.
Al-mulkiyati dzikra, di antara mereka ada yang menyampaikan wahyu. An-nazi'atu gharqa, dan di antara mereka ada yang ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa dengan cara kasar. Wa minhum an-nasitatu nasto, di antara mereka Allah tugaskan para malaikat untuk mencabut nyawa dengan kelembutan. As-sabihatu sabha, di antara mereka ada yang turun di pagi hari, turun dari langit. Dan di antara mereka ada yang saling berlomba-lomba, berlarian dengan sangat kencang. Wa minhum al-mudabbirati amra, di antara mereka yang ada yang diberikan tugas mengatur urusan. As-sofatu sofa, para malaikat berbaris-baris. Az-zaziratu jazro, mereka berkelompok-kelompok, diperintahkan Allah untuk mencegah apa yang Allah perintahkan untuk dicegah. At-taliyatu dzikra, dan di antara mereka ada yang diberikan tugas untuk membacakan peringatan. Wa minhum hamlatul arsy, malaikat ada yang diberikan tugas memikul arsy, memikul makhluk yang paling besar di jagat raya. Wahum arba'atu fid dunya, malaikat pemikul arsy ini ada 4. Sebelum terjadinya hari kiamat, ada 4 malaikat yang memikul arsy. Wa fi yaumil qiyamati yahmilu arsya thamaniyatun, dan nanti pada hari kiamat jumlah malaikat yang memikul arsy itu ada 8. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-17, wal malaku ala arjaiha, ada malaikat yang berada di penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idin samaniyah, pada hari kiamat ada 8 malaikat yang memikul arsy Tuhanmu di atas mereka. Kemudian di antara mereka al-qurubiyun alladzina haulal arsy, ada yang malaikat yang tidak jauh dari Allah, berada di sekitar arsy, ya. Wahum ma'a hamlatil arsy, selain malaikat itu memikul arsy, ya, malaikat yang memikul arsy ini min asrafil malaikah, termasuk di antara malaikat-malaikat yang memiliki kemuliaan di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Wahum yusabihuna Allah wa yastaghfiruna lil mu'minin, ya, di samping mereka memikul arsy, mereka juga senantiasa mengucapkan subhanallah, mensucikan Allah, dan mereka memohonkan ampun kepada Allah, memintakan ampun untuk orang-orang yang bertauhid, ya. Jadi ini adalah keberuntungan orang yang bertauhid, itu dimintakan ampun oleh malaikat pemikul arsy. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-7, alladzina yahminuna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekitar Allah, yang dekat dengan Allah, ya. Malaikat yang berada di sekitar arsy, mereka bertasbih, memuji Allah, beriman kepada Allah, dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang bertauhid. Kemudian, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penulis menyampaikan informasi yang lainnya. Di antara malaikat ada yang diberikan tugas al-muwakkilu bisyamsi, untuk menjaga matahari. Kemudian di antara mereka ada yang ditugaskan untuk menjaga bulan. Bisa kita bayangkan, ya, matahari itu dibandingkan dengan bumi seperti bola basket dengan biji kedelai. Ya, matahari saja sudah besar, lalu bagaimana malaikatnya? Demikian juga malaikat ada yang ditugaskan untuk memelihara bulan, menjaga bulan. Ya, kita tahu bahwasanya bulan itu menerima cahaya dari matahari dan menyerap panas. Ya, tidak ada yang sanggup
untuk mendarat di bulan, ya. Kemudian di antara mereka al-muwakkilu bin nujum, ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga bintang-bintang, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada serial berikutnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.